Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Novatiriski dari kelas 11 JKT 2. Di sini saya akan membahas mengenai bab 14 Microtik Annotation and Preparation, yaitu hotspot. Pada bab ini terdapat 5 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu konsep hotspot. Kebanyakan WiFi hotspot tidak di-password dan semua user bisa connect dan akan diarahkan ke halaman login web browser. Tiap user bisa login dengan username dan password yang berbeda-beda. Metode seperti inilah yang sering kita temukan di kampus, WiFi cafe, sekolah, kantor, maupun area publik lainnya. Sebenarnya, hotspot itu adalah sebuah sistem autentikasi. Sistem autentikasi pada user yang akan menggunakan jaringan kayak kita mau connect ke hotspot. Nah, itu kan kita masukin password. Tetapi di sini tertulis bisa pakai user ya teman-teman. Jadi nggak cuma pakai password, bisa juga pakai username dan password. Dan juga kebanyakan hotspot itu enggak pakai password, tapi dia cuma pakai user. Jadi, kelebihan dari hotspot salah satunya, kita bisa konfigurasi hotspot dengan user dan password tertentu, sehingga nggak semua orang bisa akses ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat topologinya. Terdapat ISP yang tipenya itu CloudNAT. Lalu ada Microtik atau router. Saya menamainya itu router hotspot. Kamu optionnya kalian bisa hapus saja. Nah, selanjutnya ada Docker Linux Ubuntu Desktop. Kalian bisa close lab, pilih device. Nah, di sini pada Ubuntu Desktop kalian bisa klik get device sampai ada tulisan add to pinet. Jika sudah, kalian bisa kembali. Nah, untuk di sini template-nya kita pilih yang Docker.io, namanya Docker Linux, dan image-nya kita pilih yang Linux desktop ya teman-teman. Untuk iconnya kita pilih yang desktop Linux. Dan untuk Ether1 DHCP kita bisa checklist. Lalu untuk primary console-nya kita pilih yang RDP. Selanjutnya kita akan pasang IP statik, yaitu 10.0.137.146 ya teman-teman. Selanjutnya kita akan connecting. Kita bisa masuk ke command prompt, pilih run as administrator. Pilih yes. Di sini kita bisa ketikkan masukkan IP dari pinet. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, di sini dia sudah terkonek ya teman-teman. Lalu kita bisa nyalakan si router hotspotnya. Dan kita bisa masuk ke terminalnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP address print untuk melihat IP-nya. Nah, untuk si router hotspotnya memiliki IP 10.0.137.111. Selanjutnya kita bisa login ke Winbox menggunakan IP tadi ya teman-teman. Seperti ini. Nah, ini dia sudah berhasil login menggunakan IP tadi. Selanjutnya kita akan ganti hostname-nya. Bisa masuk ke sistem, identity. Untuk namanya saya menggunakan yang sama, yaitu router hotspot. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik apply, lalu oke. Nah, lalu kita akan nonaktifkan DHCP client-nya agar si router hotspotnya itu dapat IP secara statik. Kita bisa masuk ke IP DHCP client. Dan di sini pada Ether1 kita bisa di-disablekan. Selanjutnya kita bisa masuk ke router hotspot tadi. Nah, kita akan masukkan IP address secara statik. Untuk interface-nya kita pakai yang Ether1. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa enter. Nah, lalu kita bisa ketikkan gateway-nya. Nah, untuk gateway-nya kalian bisa lihat di VMware ya teman-teman. Nah, di sini pada
pinetnet IP-nya itu 10.0.137.1 ya teman-teman, sehingga kita bisa masukkan seperti ini. Lalu kita masukkan IP DNS. Kita coba cek. Nah, ini dia sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya, konfigurasi hotspot. Sebenarnya, konfigurasi hotspot sendiri itu ada beberapa service yang harus kita konfigurasi nih, seperti DHCP client, firewall filter, proxy, dan lain sebagainya. Nah, tapi kita nggak perlu konfigurasi, karena kalau sudah pakai hotspot itu, nantinya mereka sudah terkonfigurasi secara otomatis. Di sini kita bisa nyalakan Docker Linux-nya, lalu kita bisa login ke Winbox menggunakan IP tadi teman-teman, yang IP static. Nah, di sini dia sudah bisa masuk. Kita bisa masuk ke IP, lalu pilih hotspot. Di sini kita pilih hotspot setup. Untuk interface-nya kita akan menggunakan Ether 2. Bisa klik next. Nah, di sini local address of network ini adalah IP yang akan tersetting pada hotspot server nanti. Kita bisa copy. Lalu kita pastikan si masquerade network ini sudah terchecklist ya teman-teman. Di sini kita bisa next terus. Nah, di sini pada DNS serversnya kita bisa tambahkan untuk cadangan ya teman-teman. Sudah, kita bisa next. Untuk DNS name-nya saya akan menggunakan hotspot ini ya teman-teman, .co.id. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa next. Nah, untuk name of local kita akan menggunakan username-nya itu Nia Novi. Lalu untuk passwordnya saya akan menggunakan 123 teman-teman. Jika sudah, kita bisa next. Dan ini sudah. Lalu kita bisa buka si Docker Linux-nya. Di sini kita klik OK. Kita tunggu karena ini lumayan lama ya teman-teman. Nah, di sini sudah bisa. Nah, di sini kita bisa search terminal. Kita akan menggunakan yang ini. Di sini kita bisa ketikkan IP address. Nah, di sini sudah ada informasi mengenai IP-nya. Kita bisa close saja. Sekarang kita akan koneksikan dengan hotspot tadi. Kita bisa buka Chrome. Nah, di sini kita bisa ketikkan mikrotik.co.id ya teman-teman, seperti ini. Nah, maka tampilan halaman untuk loginnya kita bisa masukkan username. Tadi saya menggunakan Nia Novi, lalu passwordnya itu 123, seperti ini. Kita bisa connect. Nah, jadi seperti ini ya halamannya teman-teman. Selanjutnya yaitu menambahkan user dan menghilangkan cookies. Kita akan membuat user untuk klien lain. Di sini pada IP hotspot kita bisa pilih yang user, bisa klik add. Untuk servernya kita pilih yang all. Lalu untuk name-nya saya akan menggunakan user 1 dan passwordnya yaitu 1234 ya teman-teman. Jadi sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Lalu kita bisa masuk ke IP addresses. Nah, di sini sudah ada IP hotspotnya ya teman-teman, yaitu 10.5.50.1. Selanjutnya kita bisa masuk ke sini. Nah, ini saya hapus saja. Kita bisa ulang. Kita bisa search IP tadi, yaitu 10.5.50.1 seperti ini. Nah, di sini itu sudah ada informasi user tadi, Nia Novi itu sudah menggunakan hotspot berapa lama. Sekarang kita bisa coba logout. Walaupun kita sudah logout, tetapi di sini masih loginnya itu user Nia Novi karena cookies pada mikrotiknya itu masih tertanam pada user Nia Novi. Sekarang kita akan coba menghilangkan cookiesnya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke Winbox, pilih IP, hotspot. Nah, di sini pada server profiles kita bisa klik hsproof 1, pilih tab
login. Nah, untuk cookie-nya, kita bisa hapus checklist-nya, teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply, lalu oke. Selanjutnya, kita bisa klik ini, pojok kanan, titik 3. Kita pilih yang cookies. Nah, di sini pada usernya Novi, kita bisa hapus saja. Selanjutnya, kita kembali ke Docker Linux. Ini kita bisa login. Nah, maka di sini kita sudah bisa login. Jadi, ini tuh sudah baru ya teman-teman, sudah tidak pakai user Novi. Sekarang kita akan coba login menggunakan user 1. Untuk passwordnya itu 1234. Kita bisa connect. Nah, ini dia sudah bisa login ya teman-teman. Jadi, kita sudah berhasil menghapus cookies-nya. Selanjutnya, poin terakhir kita yaitu user profiles. Kita bisa masuk ke IP, pilih hotspot. Kita bisa pilih user profiles. Nah, di sini kita bisa memanajemen nih, misal manajemen bandwidth dan lainnya. Di sini kita bisa klik add. Untuk namanya, kita akan menggunakan hotspot 512. Lalu untuk rate limitnya, kita akan menggunakan 512K/512K. Seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, kita bisa klik apply. Lalu oke. Lalu kita bisa masuk ke tab users. Di sini kita bisa klik yang user 1. Nah, di sini pada profile kita bisa pilih yang hotspot 512 tadi. Jika sudah, kita bisa klik apply. Lalu oke. Kita bisa kembali ke Docker Linux. Nah, di sini kita bisa search speed test ya teman-teman. Kita bisa pilih yang paling atas. Kita tunggu. Nah, di sini kita bisa klik tombol mulai ini. Nah, maka ini di sini itu adalah speed test atau uji kecepatannya. Bisa dibilang uji bandwidth-nya, teman-teman. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Bye.